Secara jelas, video ini memperlihatkan bahwa Megawati menerima dan menyalam baik Gibran maupun Kaesang dengan senyuman. Ada satu lagi yang menarik pada acara pengundian nomor urut Capres dan Cawapres kemarin ya. Jadi ada momen di mana Kaesang, anak Presiden Jokowi itu sungkem berlutut ke Ketua PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi pas sungkem ini Kaesang ditemani oleh kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini yang jadi permasalahan juga dan cukup rame di media sosial nih Mas. Katanya Bu Mega ini tidak merespon salamannya Kaesang. Padahal sebelumnya ada juga video yang beredar ini bahwa Bu Mega ini sudah bersalaman baik dengan Gibran maupun Kaesang. Nah, coba kita lihat ini dia videonya. Ramai di media sosial video Kaesang sungkem kepada Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri kemarin malam jelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU RI. Atas potongan video yang beredar, muncul narasi seakan-akan Presiden Indonesia kelima ini mengabaikan Gibran maupun Kaesang. Padahal dari video amatir yang beredar, tampak tidak ada penolakan dari Megawati Soekarno Putri. Secara jelas, video ini memperlihatkan bahwa Megawati menerima dan menyalam baik Gibran maupun Kaesang dengan senyuman. Selain Megawati, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau Oso turut menyalami kedua putra Jokowi ini. Ini juga menjadi sebuah catatan penting bagi publik ya di sosial media ataupun juga dimanapun Anda berada untuk betul-betul bisa pintar melihat informasi yang beredar. Kita sekarang sudah sepakat bahwa akan menyelenggarakan pemilu dengan cerdas, bertarung gagasan, dan bukan menyebarkan hoax. Seperti video yang tadi beredar itu, tentu itu jelas merupakan sebuah framing ya, karena hanya dipotong bagian di mana ada satu peristiwa yang menguntungkan salah satu pihak. Nah, ini penting bagi siapapun yang menyebarkan informasi untuk merecek dulu informasinya agar tidak salah memberikan persepsi kepada publik. Karena sekali berita hoax itu tersebar, maka kecepatannya 20 kali lebih cepat dari konfirmasinya. Jadi penting sekali untuk kita merecek lagi, melihat lagi secara lebih cerdas apakah informasi yang Anda sebarkan, informasi yang Anda buat itu benar atau tidak. Nah, buat yang membuat informasinya atau untuk yang memproduksi informasinya, ayo kita sama-sama sepakat bahwa kita bertarung gagasan, jangan bertarung konten-konten yang memang tujuannya untuk menyudutkan satu paslon tertentu. Sekali khususnya untuk Gen Z dan juga milenial ya Mas ya, katanya punya suara cukup besar pada pemilu 2024 mendatang. Pastinya, ya Mas? jadi dalam pemilihan umum 2024 mendatang, suara Gen Z dan milenial ini menjadi kelompok demografi yang sangat penting dan oleh karena itu kesadaran dan juga partisipasi politik dari Gen Z akan menentukan siapa pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena pemilih mudanya banyak, jadi pendekatannya juga dinilai ini harus menyesuaikan dengan generasi sekarang. Jadi biar masuk nih Mas ya, biar anak muda sekarang melek politik ya bahasanya ya. Pemilih generasi Z dan milenial yang rentang usianya 17 hingga 40 tahun dinilai menjadi instrumen kunci dalam memenangkan pemilu tahun 2024 mendatang, di mana suara Gen Z dan milenial menjadi kekuatan demokrasi dalam memilih siapa pemimpin yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Jika merujuk pada data Lembaga Survei Center for Strategic and International Studies CSIS pada Agustus 2022, bahwa komposisi suara Gen Z dan milenial sebagai peserta pemilu 2024 mendekati angka 60% di 34 provinsi di Indonesia. KPU merilis daftar pemilih tetap pemilu 2024, di mana secara nasional totalnya mencapai 204.807.222 jiwa. 52%-nya merupakan pemilih muda berjumlah 106.358.447 jiwa. Sementara pemilih usia 17 tahun sebanyak 6.000 jiwa, pemilih usia 17 hingga 30 tahun sebanyak 63,9 juta jiwa, pemilih usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 42,395 juta jiwa, dan pemilih usia lebih dari 40 tahun mencapai
98,7% atau 98.448.775 jiwa. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi politik dari milenial dan Gen Z harus diperhatikan untuk menilai para kontestan pemilu dari berbagai sudut pandang. Diharapkan para Gen Z dan milenial sebagai peserta pemilu 2024 yang mendominasi suara pada pemilu 2024 harus dapat melihat dengan terang benderang kualitas sosok figur politik yang akan dipilih sehingga suara rakyat yang disebut suara Tuhan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan tumbuh kembang demokrasi politik di Indonesia akan semakin berkualitas dan sehat. Nah, Gen Z dan juga Gen Y ataupun anak-anak muda menjadi salah satu elemen penting dalam demokrasi kita ke depan dalam pemilu 2024 kali ini karena populasi tertinggi dalam pemilih ke depan adalah Anda semua. Oleh karena itu, kita sangat berharap sekali agar anak-anak muda, Gen Z dan juga Gen Y betul-betul memilih pimpinan atau pemimpin Republik ini selama 5 tahun ke depan yang betul-betul bisa mengamankan aspirasi Anda sebagai anak muda, yang bisa mengamankan aspirasi generasi muda ke depan. Karena nanti yang mereka akan memimpin kita semua dengan semua permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu betul-betul diharapkan agar anak-anak muda ini ya ketika memilih bukan karena gimmick, tapi memilih karena substansi yang dibawa oleh masing-masing capres dan juga cawapres. Wah, ini saya sebagai Gen Z tertua nih jadi merasa terpacu nih ya. Baik, kita punya informasi selanjutnya. Pemirsa, kalau kemarin Gibran ini diminta untuk mengembalikan KTA partai, sekarang kakak iparnya yang juga wali kota Medan nih, Bobi Nasution, diusulkan untuk dipecat sebagai kader PDI Perjuangan, Mas. Nah, katanya usulan ini merupakan sebuah dorongan ya dikarenakan terbukti telah melanggar kode etik dan juga disiplin sebagai anggota partai. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPC PDIP Kota Medan resmi mengusulkan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader partai. Usulan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDIP tersebut tertuang dalam surat DPC PDIP Kota Medan tertanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hashim dan Sekretaris Robi Barus. Ketua DPC PDIP Kota Medan mengatakan PDIP Kota Medan hanya mengusulkan atau merekomendasikan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDIP. Masalah pemecatannya nanti itu merupakan kewenangan DPP PDIP. Usulan pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDIP dikarenakan DPC PDIP Kota Medan melihat Bobi Nasution tidak mematuhi dan tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai dengan melanggar kode etik dan disiplin sebagai anggota partai. Ini setelah PDIP memberi tenggat waktu selama 3 hari kepada Bobi untuk tentukan pilihan dan kembalikan KTA, tetapi wali kota Medan itu tidak mematuhinya. Peraturan dan kode etik partai, ya, di mana kemarin sudah ada diminta klarifikasi ke DPP dan diberi waktu 3 hari untuk melakukan pengunduran diri dan pengembalian KTA. Tapi sampai dengan batas waktu belum juga dipenuhi. Maka kami dari DPC membuat surat untuk pemberitahuan kepada beliau bahwasannya dengan tidak lagi mematuhi peraturan dan keputusan partai, artinya ada kode etik dan ketentuan disiplin partai yang tidak dipenuhi, tidak jalankan, maka beliau itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota PDI Perjuangan. Sementara Bobi Nasution mengaku baru Senin malam menerima surat usulan pemecatan tersebut dari DPC PDIP Kota Medan. Bobi juga mengucapkan terima kasih kepada PDIP yang sudah mensupportnya selama ini dan berharap PDIP ke depan tetap mendukungnya. Terima kasih kepada PDI Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintahan Kota Medan, yang mudah-mudahan ke depannya terus mensupport. Usulan pemecatan Bobi Nasution dilakukan karena menantu Presiden Jokowi itu terbukti terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Gibran yang bukan didukung PDIP. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Konspirasi Prabu masih akan segera kembali usai jeda ini.